Selamat sore, eh, selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan menyampaikan soal studi kasus yang berkaitan dengan business big data. Ini adalah studi kasus yang fiksi yang dibuat-buat sehingga dalam studi kasus ini akan saya jelaskan apa sih pentingnya implementasi business big data di PT Retail Nusantara. Tantangan awal yang ada di PT Retail Nusantara adalah mengapa data menjadi aset paling kritikal bagi keberlanjutan bisnis retail modern di Indonesia. Analisis masalah utama yang ada di PT ini adalah yang pertama yaitu inefisiensi inventaris. Fenomena overstock di berbagai cabang menyebabkan pembalakan biaya modal, sementara stock out di cabang lain menghilangkan potensi pendapatan harian. Dan yang kedua yaitu loyalitas pelanggan di mana promosi yang bersifat generik dan tidak personal mengakibatkan rendahnya efektivitas kampanye pemasaran serta menurunnya retensi pelanggan aktif. Lalu bagaimana sih strategi implementasinya? Yang pertama yaitu ekosistem data terintegrasi dengan membangun data lake untuk menyatukan berbagai sumber informasi, misal dari data transaksi real time dari POS, sentimen media sosial dan perilaku CRM, dan faktor eksternal dalam artian tren dan indeks ekonomi. Dampaknya apa? Dampaknya mengakibatkan efisiensi operasional sebesar 20% pengurangan biaya. Optimalisasi manajemen inventaris berhasil menekan holding cost sebesar 20% dalam tahun pertama implementasi sistem prediksi berbasis big data. Lalu akurasi permintaan sebelum big data itu sebesar 65%. Tapi setelah menggunakan big data, meningkat tajam menjadi 88% akurasi. Peningkatan akurasi sebesar 23% ini memungkinkan perusahaan untuk menjadikan barang yang tepat di waktu yang tepat secara otomatis. Lalu analisis respon kampanye. Naik tangga. Dapat dilihat dari cat di sini, di warna hijau adalah promo personal sebanyak 45%, biru promo umum sebesar 15%, dan tanpa promo sebesar 40%. Data ini menunjukkan bahwa promo personal memberikan kontribusi konversi 3 kali lebih tinggi dibanding metode konvensional. Lalu tantangan strategisnya apa saja? Yang pertama yaitu kualitas data. Integrasi dari sistem lama memerlukan pembersihan data yang intensif agar kuat. Yang kedua yaitu gap keahlian, kebutuhan tinggi akan data scientist yang memahami konteks bisnis retail di Indonesia. Dan yang terakhir, regulasi PDP, yaitu kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi prioritas keamanan tingkat tinggi. Lalu peluangnya apa sih di masa depan? Yang pertama yaitu inovasi tanpa batas. Pemanfaatan data membuka pintu bagi peluncuran produk private label yang disesuaikan dengan selera spesifik pelanggan di setiap wilayah. Model bisnis berbasis langganan atau subscription dan layanan omnichannel yang mulus ini menjadi target ekspansi berikutnya. Lalu rekomendasi strategis yaitu membangun kultur data, investasi infrastruktur, dan peningkatan keamanan. Yang terakhir, dalam bisnis retail modern, data bukan sekedar angka di layar. Ia adalah kompas yang menunjukkan ke arah mana pelanggan kita akan melangkah esok hari. Sekian presentasi studi kasus fiksi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is, tes tes. Satu tiga.